Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Science and Technology atau ICOPIPS in conjunction with ICONIT International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Technology 2022. Hari ini kita akan bicara tentang current innovation and technology in cardiovascular disease management atau manajemen penyakit kardiovaskular dan bagaimana inovasi saat ini dan teknologi yang menyertainya. Topik yang diberikan kepada saya adalah tentang the future of telemedicine in treatment and follow-up of cardiovascular disease. Saya Dr. Nicholas Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, subspesialis vaskular dan endovaskular konsultan. Ketika kita bicara telemedicine untuk kardiovaskular, di mana topik ini cukup berat, di mana kita akan menyinggung topik the future dan aspek treatment dan juga follow up. Pastinya kalau kita bicara tentang the future sendiri tidak mungkin habis dalam waktu 15-20 menit saja. Namun tentu kita akan menyampaikan beberapa hal yang faktual, scientific writings ya. Kemudian apa hasil yang sudah sampai didapat hingga saat ini tentang telemedicine pada kardiovaskular. Pada jurnal-jurnal kedokteran klinis seperti Cardiology Journal ya dari American College of Cardiology 2021 sudah mulai membahas tentang cardiology digital transformations, di mana technology enabled collaboration across the healthcare ecosystem. Jadi meskipun ilmu klinis sekarang mau kardiologi, neurologi, nefrologi ya dan lain sebagainya saat ini sudah berjalan juga untuk menyampaikan atau mempelajari bahkan meneliti dalam pengembangan value dari layanan kesehatan bidang masing-masing tersebut dengan nuansa teknologi yang cukup kental. Oleh karena itulah disebut dengan transformasi digital technology. Senyampang dengan itu juga Kementerian Kesehatan kita yang hari ini yang juga bicara di ICOBIPS juga ada yang namanya Digital Transformation Office yang juga bicara dengan Pak Setiaji ya. Beliau adalah Chief DTO istilahnya. Memang Kementerian Kesehatan periode saat ini memang mendorong untuk kemajuan digital dari setiap aspek kesehatan di Indonesia. Saya fokuskan ke telemedicine ya. Telemedicine kardiovaskular pun tetap saja tele menjadi judul besarnya dan tentu medicine sebagai hal yang keduanya. 4 hal yang basic yang menurut saya harus dipahami bersama secara konsep, ya, mindset, kemudian juga mengerti tentang policy dan betapa pentingnya education dalam hal ini. Ketika kita bicara konsep dan mindset, jangan lupa bahwa ternyata masih banyak teman sejawat, baik dokter, tenaga perawat, ya, kemudian tenaga kesehatan lain, analis, bidan, dan lain sebagainya, ya, yang nampaknya masih berpikir apakah memang perlu telemedicine ini. Apakah telemedicine ini bukan sesuatu yang harmful? Apakah telemedicine ini sesuatu hal yang benefit atau menguntungkan bagi layanan kesehatan? Ataukah justru tidak? Ataukah justru mengancam? Apakah justru kemudian membuatnya jadi rugi begitu ya? Karena tidak banyak pasien yang memilih berobat offline begitu ya, lebih milih kepada telemedicine atau menelpon atau kemudian video call dengan dokter di layanan kesehatan tertentu misalnya. Ya, it's all about concept. Ya, kemudian mindsetnya juga apakah telemedicine itu adalah telekonsultasi begitu.
Padahal kalau kita bicara tentang telemedicine cukup luas, apalagi kalau saya mulai singgungkan ke arah telehealth. Telehealth itu akan lebih punya aspek preventif dalam hal ini. Medicine, kuratif utamanya. Nah, tidak hanya telekonsultasi, ada teleradiologi, ada telesurgery. Hari ini kita bicara bahas tentang telekardiologi, ya. Dan betapa banyak regulasi saat pandemi terutama yang memang pemerintah ini demi menyelamatkan tenaga kesehatannya untuk tidak terpapar virus COVID-19, bagaimana caranya supaya dilakukan telemedicine. Bapak Presiden kita Bapak Jokowi juga menyatakan bahwa telemedicine adalah rumah sakit tanpa dinding, di mana masyarakat sudah dari rumah bisa konsultasi, ya. Tapi di era pandemi regulasinya. Pertanyaannya bagaimana setelah pandemi berakhir, ya? Apakah telemedicine ini masih saja menguat atau masih digunakan atau mungkin makin selektif? Belum lagi tentang education. Nah, sedikit bocoran bahwa akan ada peraturan pemerintah Kementerian Kesehatan yang akan membahas tentang hal ini, di mana dokter penyelenggara sistem elektronik, salah satunya adalah telemedicine, itu harus memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan telemedicine. Ya tentunya kami di Asosiasi HealthTech.id bersama juga dengan Atensi, bersama juga dengan Predikti, Perhimpunan Dokter Terintegrasi, Digital Terintegrasi, kita ingin mempersembahkan buat bangsa ini input ya dalam pembangunan regulasi agar dokter-dokter di Indonesia yang memang interest dan memang bersemangat untuk tetap mengembangkan telemedicine-nya memiliki kompetensi yang baik, sehingga masyarakat juga puas dalam hal ini sebagai pengguna dari layanan telemedicine. Ya. Betapa pentingnya, dan dalam hal ini, kesempatan ini saya juga mendorong bagi fakultas kedokteran di seluruh Indonesia mulai menengok buku SNPD 2019, Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter, bahwa di situ diharapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran ketika lulus nanti memiliki area pembelajaran teknologi kesehatan atau teknologi kedokteran. Salah satunya adalah telemedicine, ya, ada artificial intelligence, ada virtual reality, dan lain sebagainya. Saya harap kita manfaatkan bersama untuk bisa mempersiapkan dokter-dokter di masa depan kita yang memahami tentang teknologi. Telehealth system dan cardiovascular disease tentu kita harus memahami benefit dan challenge-nya, di mana tentu akses itu akan semakin diperbaiki, biaya juga semakin efisien, kemudian juga mempermudahkan untuk observasi di rumah, kemudian juga maintain social distancing, kemudian patient satisfaction juga didapat. Tantangannya adalah bagaimana payment modelnya, di mana yang masih terjadi adalah terjadi disparitas atau perbedaan pembayaran. Ada yang membayarnya cukup rendah, ada yang diserahkan kepada telemedicine dokter yang untuk menentukan harganya dan lain sebagainya. Saya rasa nanti akan ada regulasi yang harus menentukan bagaimana standarnya. Bagaimana dengan data security atau privasi, ini yang paling cukup banyak diproblemkan atau dipikirkan, diperbincangkan. Bagaimana ketika datanya kemudian diambil, datanya dicuri, datanya disebarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan akses dari yang di capital, di pusat kota, maupun di perifer. Ya. Kemudian depersonalisasi, ya, tentu kemudian ada adoption in digital technology. Tidak semua individu memiliki antusiasme yang sama menerima sebuah teknologi. Ya. Kemudian ini adalah sebagai salah satu contoh telehealth program, ya, yang di Amerika memiliki fungsi televisit, remote heart failure monitoring, kemudian ada arrhythmia remote diagnosis, ya, kemudian remote blood pressure monitoring,
kemudian remote arrhythmia management, ya, kemudian remote monitoring dengan smartwatch misalnya, remote pacemaker monitoring, ya, dan beberapa hal yang sudah dikembangkan, ya, wearable devices dalam bidang kardiovaskular, ya, dan saya yakin di Indonesia sudah mulai, ya, pertumbuhan untuk pengembangan teknologi wearable devices untuk spesifik disease management-nya. Ada 10 benefit, ya, tentu aksesnya yang convenient, yang nyaman untuk expert konsul pada expert kardiologis misalnya. Kemudian juga menilai heart rhythm, ya, irama jantung. Kemudian konsultasi lebih mudah untuk disesuaikan dengan jadwal. Kemudian menghindari terlalu seringnya atau berlama-lamanya di area rumah sakit, di mana tentu infeksius dan lain sebagainya, ya. Kemudian mereduksi akomodasi dan uang parkir misalnya, kan begitu, ya. Kemudian juga menghemat waktu dan juga menurunkan stres buat pasien dan juga keluarga, ya. Kemudian kita perlu belajar dari negara berkembang yang lainnya. Contohnya adalah Uganda. Mereka mengestablish sebuah cardiac telehealth program yang mendukung diagnosis kardiovaskular dan juga care-nya pada remote area, pada resource poor setting, ya. Telemedicine technical flow-nya adalah seperti pada gambar di mana ada intake untuk demografis dan histori dan exam yang mungkin terdahulu, kemudian diagnosis testingnya ada ECG, ya, data transmisinya ada namanya rate cap untuk mentransfer, ya, dilanjutkan dengan ekokardiogram, kemudian telemedicine consultation-nya melihat data, ya, direview, baru kemudian direport. Baru disposisi kepada pasien, komunikasi kepada pasien, apakah perlu untuk dilakukan sebuah kontrol yang lebih tinggi lagi sifatnya, pemeriksaan tertentu, dan ini adalah operational flow-nya di mana image transfer bisa melalui DICOM atau Digital Imaging and Communication in Medicine, ya, melalui di lokal kliniknya misalnya ada lokal ultrasound scanner, kemudian netbook, ya. Jadi ultrasound scanner ini merupakan hal yang sudah dikembangkan dan mungkin insya Allah ke depan saya akan mencoba merancang sebuah workshop di mana ultrasound scanner bisa kemudian remote, ya, dalam jarak jauh, ya. Ini yang mungkin disebut tele ultrasound, ya, televascular ultrasound, mungkin saya boleh spesifiknya nanti. Kemudian melalui internet, kemudian ditangkap receiver, kemudian picture archival dan communication system, baru kemudian apakah diteruskan kepada pasien dan pengguna, termasuk dokter dari layanan kesehatan selanjutnya. Ini adalah American Telemedicine Association bersama dengan Eagle Telemedicine. Telekardiologi itu kenapa menggunakan telemedicine in cardiology? Ya, solving patient transfer, simplifying health access, kemudian avoid disruption of transfer to tertiary hospital, kemudian di emergency department physician or hospitalist, ECG, CT scan, dan cardiac MRI, kemudian bisa dipelajari, kemudian bisa diketahui lebih awal sebelum pasien bisa datang ke rumah sakit. Kemudian diagnos dan treat, ya, berbagai kondisi jantung siang dan malam tentunya. Dan ini benefitnya, ya, 24/7 access, collaborate dengan local physician, emergency response lebih cepat, ya, maintenance excellence, satisfied patient, dan peningkatan pasien tentunya. Jadi selalu ada aspek promoting, ya, promoting, dan juga tentu kalau di bahasa ekonominya marketing. Nah, telekardiologis saya sebutnya tentu bisa mendetek, manage, dan treat satu aritmia, atrial fibrillation paling juga disebutkan. Kemudian kardiomyopati dan monitoring heart failure. Kita point out di heart failure, saya akan fokus lebih ke heart failure. Pada skema ini menggambarkan bahwa pasien yang memang sudah pernah didiagnosis heart failure di sebuah rumah sakit, kemudian ketika discharge pulang, bagaimana supaya dokter bisa memonitor pasien ini dari rumah sakit atau dari fasilitas layanan kesehatan
dengan vital parameternya, pengukurannya dikirimkan ke electronic health record, bisa datang ke data itu masuk ke GP atau ke kardiologis, dikolaborasi apa dikoordinasikan ya, kemudian masuk ke hospital atau emergency care, kemudian telemedicine center di rumah sakit akan kemudian bisa menentukan apakah perlu dilakukan immediate reaction atau seperti apa. Dan ini tentu memerlukan measuring device di mana pasien ada di rumah, kemudian telemedical center dengan physician dan nurses, bisa juga dilakukan pada inpatient atau outpatient care. Ini adalah layanan telemedicine untuk heart failure care. Jadi secara garis besar, telekardiologi itu terdiri setidaknya 4 hal ini. Tele-ECG, teleconsultation, khusus untuk layanan penyakit keluhan jantung, ya, kemudian tele-ekokardiografi, dan jangan lupa heart panic button. Jadi untuk urusannya yang emergency, di regulasi tadi, di policy ya, itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan telemedicine. Jangan lupa teman-teman sejawat, jika kita mengembangkan sesuatu yang kaitannya dengan penanganan emergency, idealnya tidak membuat pasien itu kemudian fokus kepada gadgetnya untuk mengisi form yang mungkin 2-3 lembar dan lain sebagainya, sedangkan bapaknya, ibunya, atau si pasien dalam kondisi chest pain yang hitungannya bukan jam-jaman tapi menit. Jadi ketika memang ada chest pain yang spesifik, barangkali akan lebih cepat untuk mengetahui lebih awal, ya, heart panic button ditekan, baru kemudian ditangani dengan lebih cepat, apakah dirujuk ataukah dijemput, ya, gitu. Jadi form itu yang ada di dalam gadget elektronik tidak sebaiknya memakan waktu, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Telemedicine in cardiovascular. Ini menarik, di mana Kementerian Kesehatan sudah membahasnya di September 2022, sudah ada sebuah artikel juga yang mengatakan telemedicine masa depan konsultasi kesehatan jantung. Jadi ada pertanyaan, artinya sudah ada wacana yang kemudian dilontarkan. Kami di Atensi Health Tech Decided dan Predikti juga ingin menangkap hal ini, ya, menangkap momen ini di mana telemedicine tidak hanya pada telekonsultasi general condition saja, tapi mulai masuk ke dalam spesialisasi tertentu. Ini adalah sebuah literatur di Indonesia, saya ambilnya di Indonesia saja, saat COVID-19 telekardiologi dikembangkan berupa telekonsultasi, tele-EKG, telerehabilitasi, ada teleekokardiografi yang ini diaplikasikan pra-hospital, saat di rumah sakit maupun pasca hospital, ya. Dan tentang gagal jantung kembali semasa pandemi, ya, dibahas, ada systematic review dari tahun 2000 sampai 2020 di mana ada 4 studi, 2 randomized control trial, 2 prospective cohort di mana di sana menyebutkan remote heart failure monitoring. Saya rasa di Indonesia sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Kemudian telekardiologi untuk CHF, ini istilah-istilah saja tapi rasanya kurang lebih sama, ya. Di penelitian yang ketiga menyebut sebagai telemedical care program CAF, ya, kurang lebih sama juga. Dan mungkin yang keempat agak berbeda, di telemonitoring use of beta blocker. Ini lebih ke tele cardiovascular farmasi, ya. Jadi monitoring penggunaan obat, ya. Kemudian karena ini adalah event EcoBIPS yang memang saya diundang di Malang Medical Faculty of Brawijaya University, saya izinkan saya juga untuk mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh leadernya, Profesor Saifur Rahman, yaitu telemedicine untuk serangan jantung oleh kelompok kajian kardiovaskular. Disebutkan aplikasi smartphone pertama di Indonesia yang untuk mengenali nyeri dada karena penyakit jantung koroner. Namanya Detak, ya, luar biasa. Kemudian saya juga mendengar tentu ada Telmed FKUB yang sampai saat ini juga insya Allah sudah masih berjalan begitu, ya, melayani gitu, ya, memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir
Saya baru mengetahui dari Dr. Adrian, Kaprodi kardiologi FKUB, ada namanya Simona AF, yaitu deteksi aritmia yang berbasis artificial intelligence. Seperti saya bilang, Indonesia dan tentu Malang dalam hal ini sudah upgrade ya, bahwa teknologi kesehatan, teknologi kedokteran menjadi salah satu hal yang juga dikembangkan. Pada Google Play atau Play Store juga ada beberapa aplikasi telemedicine, ya, monitor denyut jantung atau pulse, kemudian ada deteksi, ada detak jantung, ada jantungku apps. Yang mana kesemuanya ini tetap saja ya telekardiologi ya, dalam bentuknya masing-masing, ada yang hanya informasi, ada yang edukasi, ada yang measuring ya, ada yang memonitor ya. Nah, itulah kardiologi. Sama seperti detak ini untuk khusus chest pain ya. Dan ini salah satu contoh yang lain di India ada AliveCore telekardiologi. Mereka menyebutkan the new way forward for cardiovascular disease management. Nah, sebenarnya skupnya telekardiologi cukup luas ya. Ada ICG devices, ada V-scan, ada echo, ada vascular, ada Holter, ada nuclear, ada video consult. Saya akan fokus lagi ke hal di mana ketika kita menyelenggarakan sebuah layanan aplikasi kesehatan, yang paling penting adalah sustainability-nya. Ya, jangan sampai ketika kita mengembangkan salah satu aplikasi tersebut misalnya, kemudian dalam waktu 1 atau 2 tahun sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Berarti tidak sustain. Masyarakat tidak mengamininya. Gitu. Ya. Oleh karena itu, konsep adalah penting. Nah, jadi ketika ada yang berpikir bahwa telemedicine in cardiovascular is the future, kalau saya bilang, ya sudah ketinggalan. Kalau masih ada yang bilang bahwa telemedicine inilah masa depan kita, atau keniscayaan, bukan, ini malah ketinggalan jauh banget. Jadi bukan lagi keniscayaan telemedicine itu, adalah kenyataan yang sudah berjalan di sekitar kita, berjalan di dunia internasional. Jadi kalau sejawat atau masyarakat di Indonesia yang masih berpikir bahwa telemedicine nanti dulu deh, ya sudah ketinggalan banget sudah. Ini salah satu yang saya mau fokus, karena kalau kita bicara kardiovaskuler, tentu vaskuler ini menyertai ya. Ini adalah pembahasan dari UMC Utrecht, tempat saya fellowship di Belanda, di mana telehealth dan telemedicine application untuk diabetic foot, sebuah systematic review. Dan kebetulan kalau ketika kami pulang dari Belanda 2015, kami kembangkan vaskular Indonesia bersama dengan tentu ada varises dan kaki diabetes Indonesia. Yang masing-masing sampai saat ini subscribernya ya cukup tinggi ya, dan saya rasa penggunanya juga insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi dan mendapatkan manfaatnya. Nah, the future of telemedicine in the treatment and follow-up cardiovascular disease, yang juga selanjutnya saya bicara hal yang konkret. Kita tahu ada Peduli Lindungi, aplikasi kesehatan Kementerian Kesehatan dan Kominfo yang luar biasa, yang kita manfaatkan bersama untuk mengamankan kesehatan kita di era pandemi. Kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa salah satu dalam fitur telemedicine di dalamnya ada Vaskular Indonesia di dalam Peduli Lindungi. Yang ke depan tentunya kami akan segera mempersiapkan sebuah platform terbaru, ya, kami sebut iVaskular, di mana terdiri dari aplikasi-aplikasi terdahulu yang sudah kami komprehensifkan, terdiri dari varises, penanganan varises, telehealth ya, kemudian AV fistula, AV shunt, kemudian kaki diabetes Indonesia pada ranah pendidikan dan pembelajaran mahasiswa kedokteran, ada Vascular Science Club, dan yang terakhir ada Aorta Indonesia untuk penanganan penyakit aorta secara digital ya, tentunya
teknologi informasi komunikasi. Terima kasih untuk Ecopips yang sudah memberikan kesempatan pada saya dan juga berbagi pada kuliah yang saya share hari ini. The future is now, bukan the future is nanti atau minggu depan atau tahun depan. Ya, ketika advanced technology sudah berjalan di segala penjuru, ya, pelajari digital health buat sejawat saya dan juga mahasiswa kedokteran yang mengikuti kuliah ini. Telehealth, ya, tolong dicatat bahwa telehealth bukanlah hanya telekonsultasi, tapi harus dikembangkan sampai sejauh telekardiologi tadi hari ini, kemudian telesurgery, teleradiologi, teledermatologi, dan yang terakhir favorit saya yang terakhir yang saya juga kembangkan adalah telehealth tourism yang juga bergerak bersama antar kementerian, yaitu Kementerian Parekraf, Kementerian Kesehatan, Medical Tourism Indonesia. Karena apa? Ini kalau hari ini kita bicara tentang telekardiologi, seberapa banyak pasien Indonesia yang berobat mencari pengobatan ke Penang ataupun Singapura, topik yang dicari adalah salah satunya adalah kardiologi atau penyakit jantung. Mereka berobat ke sana. Jadi saya ajak teman-teman sejawat saya yang saya hormati untuk mari kita meningkatkan kualifikasi diri, ya, meningkatkan profesionalisme kita dan adopt teknologi, ya, jangan alergi terhadap teknologi, dan juga perbaiki komunikasi kita dengan pasien karena pasien kita membutuhkan, ya, sentuhan, ya, komunikasi profesional, dokternya yang humanis, yang profesional, yang mengerti keilmuan, ya, khususnya kardiovaskular, ya, sebelum mereka membrowsing ada informasi layanan, ya, khususnya kalau bidang hari ini adalah kardiovaskular dari luar negeri justru. Terima kasih. Saya rasa saya cukupkan sekian materi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.